Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang edisi 18 Oktober 2021. Kita sampai pada episode ketiga dari seri Teologi bagi Kehidupan, di mana kita akan membahas beberapa tokoh penting di dalam sejarah Kristen Protestan. Dan hari ini kita akan membahas seseorang yang mungkin tidak pernah Anda dengar namanya, yaitu seseorang bernama William Perkins. Dan kita akan membahas pemahaman dia tentang keyakinan diri yang sehat dan teguh. Keyakinan diri yang sehat dan teguh. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik kepada kami. Hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau, dan kami percaya hari ini pun Engkau tetap beserta dengan kami. Sebentar kami akan belajar pemahaman teologi dari seorang hamba-Mu yang melayani dengan giat di masa lampau dan menjadi berkat pada masyarakat pada waktu itu. Kami percaya apa yang dia pahami juga berasal dari firman Tuhan, sehingga sewaktu kami mempelajarinya, kami pun akan mendapatkan manfaat yang besar dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu, berkati kami dengan kemampuan untuk memahami dan terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, William Perkins, dia membahas tentang keyakinan diri sebagai orang Kristen yang sehat dan teguh. Saudara, harga diri telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, dan di zaman sekarang harga diri itu mendapat perhatian yang sangat-sangat tinggi. Dikaitkan dengan misalnya jumlah follower atau pengikut dari akun media sosial kita, atau jumlah jempol, like, atau komentar dari kanal YouTube kita, atau di Instagram kita, atau di TikTok kita. Harga diri berkaitan erat dengan penerimaan diri kita dan perasaan apakah kita puas dengan diri kita. Pencarian harga diri bila dilakukan dengan salah akan menghasilkan dua kelompok orang Kristen yang bermasalah juga. Kelompok yang pertama adalah orang Kristen nominal yang bermasalah dengan harga diri yang terlalu tinggi. Orang yang seperti ini seringkali penuh dengan rasa puas diri dan pembenaran diri. Mereka merasa mereka sama baiknya atau bahkan lebih baik dari kebanyakan orang. Kelompok kedua adalah orang Kristen yang neurotik atau orang Kristen yang khawatir, nervous, yang bermasalah dengan harga diri yang terlalu rendah. Karena tidak berpegang teguh pada Injil, mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan dan sikapnya seringkali sinis terhadap diri mereka sendiri. Mereka kurang yakin akan keselamatannya dan meragukan kedalaman kasih Allah kepada mereka. Jadinya mereka suka mengecam diri sendiri, termasuk salah satu gejalanya suka mengecam orang lain. Dan ini menarik sekali karena psikologi umum menemukan kalau orang yang suka mengkritik orang lain, sebagiannya bukan karena kecongkakan, tetapi sebagian orang adalah karena diakibatkan harga diri yang rendah. Kalau gereja lebih banyak berisi dua macam orang ini, di dalamnya nominal dan neurotik, pasti akan menderita. Di satu sisi ada orang-orang yang dingin atau orang-orang yang sombong, tetapi di sisi lain ada orang yang demam karena selalu cemas. Tentu saja kalau kita membayangkan gereja seperti ini akan menjadi masalah yang besar, pengalaman yang mengerikan. Nah, bila minggu lalu kita sudah mendengar John Calvin berkata, harga diri yang sehat itu terletak pada suatu keyakinan yang pasti dan teguh akan kebaikan Allah kepada kita. Maka memiliki harga diri yang bersumber dari Allah akan membuat seseorang mempunyai keyakinan tersendiri, seperti yang dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi sebuah keberanian, keyakinan diri yang bersumber dari Allah. Nah, jadi untuk mempunyai perasaan harga diri yang sehat,
menerima diri yang baik, kita harus menghayati penerimaan Allah atas keberadaan diri kita di dalam Yesus Kristus. Seperti apakah persisnya? Sejak reformasi oleh Luther yang menekankan pembenaran hanya oleh iman, ternyata saudara, setelah sepeninggal Martin Luther, malah oleh orang-orang Kristen Protestan pada waktu itu dipersempit menjadi sekedar sebuah pengakuan, ya, saya percaya kepada karya Yesus Kristus, tetapi tidak diikuti dengan tuntutan perubahan hidup. Pada masa itu, masa pasca Luther, orang Protestan di Eropa menjadi orang Kristen yang nominal, ya, hanya statusnya saja, yang merasa asalkan saya mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, maka saya sudah cukup baik, saya sudah beres. Padahal hidupnya tidak ada perubahan. Sehingga seorang teolog Jerman yang lain, ya, Martin Luther seorang Jerman, dan seorang Jerman teolog yang lain yang bernama Dietrich Bonhoeffer menamakan pernyataan tentang Injil yang seperti itu, ya, saya hanya percaya Yesus, cukup percaya Yesus, tidak ada perubahan hidup. Dia menyebutnya sebagai anugerah murahan. Tetapi saudara, di Inggris, ya, di seberangnya di Inggris, yaitu kaum Puritan, yaitu orang-orang Protestan pengikut reformasi, berusaha menentang orang-orang Kristen seperti jenis tadi, ya, yang nominal. Adalah seorang Puritan bernama William Perkins yang menyoroti apa solusinya bagi penyakit rohani yang demikian, yang sangat menjangkiti banyak orang Kristen pada waktu itu. Dan saya rasa di masa kita pun ada orang-orang Kristen yang nominal dan juga orang-orang Kristen yang neurotik, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, saudara, William Perkins sendiri lahir dari keluarga yang cukup mapan di Inggris pada tahun 1558. Ya, kalau kita bandingkan, Martin Luther itu memulai reformasinya tahun 1517, ini 1558. Jadi Luther sudah tua ya kalau dia masih hidup waktu Perkins lahir, yang pernah meninggalkan iman Kristennya waktu dia masa-masa dia kuliah dan tertarik pada dunia sihir dan okultisme. Tetapi selama dia masih kuliah itu, dia kemudian bertobat dan meninggalkan praktek sihir dan okultismenya itu. Dan karena dia orang yang cerdas, ya, prestasinya tinggi, dia menjadi asisten dosen dan menjadi dosen di Christ College di Cambridge, Inggris. Dia sendiri adalah seorang ahli matematika dan juga seorang ahli logika. Dia bertobat ke dalam iman Kristen yang berasaskan reformasi dari Luther dan John Calvin. Dan selama dia di sana, dia rutin berkhotbah di sebuah gereja di dekat kampus dia melayani. Dan pada masa itu, dia kemudian menjadi seseorang yang berpengaruh di lingkungan Cambridge dan juga Eropa pada umumnya. Dalam pikiran Perkins, dalam teologi Perkins, dia merasa ada yang belum dinyatakan dengan cukup jelas di dalam teologi kedua tokoh pendahulunya itu, yaitu Luther dan Calvin. Luther dan Calvin, katanya, menurut Perkins, sudah menyatakan kembali dasar bagi pemahaman akan keselamatan yang memang sesuai dengan Alkitab, dan keduanya telah memberikan penekanan yang khusus dan yang baik akan karya Allah, ya, peran Allah dalam hal keselamatan kita. Anugerah Allah, pengorbanan Yesus, dampak dari salib Yesus, dan seterusnya, itu sudah jelas dinyatakan oleh Luther maupun Calvin. Dan pembenaran kita dapatkan hanya dengan iman di dalam Kristus, memang sudah merupakan jawaban yang tepat sesuai dengan kitab suci. Ya, kita hanya diselamatkan dengan iman, bukan dengan perbuatan baik kita. Karena itu semua hanyalah anugerah Allah. Akan tetapi menurut Perkins, semuanya itu belum benar-benar dengan sejelas mungkin apa yang harus diperbuat oleh orang percaya. Ya, jadi kalau Luther dan Calvin banyak menjelaskan peran Allah, tetapi apa yang dari sisi manusianya, ya, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan untuk dapat memiliki anugerah itu.
Tentu saja Luther dan Calvin bukan sama sekali diam, tidak menjelaskan sama sekali. Tentu mereka akan berkata ya lewat iman, ya, iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Akan tetapi menurut Perkins ada dua hal yang mengintip. Di satu sisi, Perkins ingin menghindari teologi seseorang yang bernama Pelagius yang populer dianut oleh gereja Katolik sebelum reformasi. Pelagius atau Pelagianisme berkata bahwa keselamatan itu diperoleh melalui usaha manusia. Ya, kalau kita belajar teologi gereja Katolik sebelum reformasi, mereka sangat menekankan usaha manusia, ya, berdoa, memberikan sedekah, melakukan ziarah ini dan itu. Tetapi ada bahaya lain yang ingin dihindari Perkins, yaitu bahaya kedua. Perkins ingin menghindari teologi yang membuat anugerah itu menjadi nampak murahan, ya, gampangan, ortodoksi yang mati, artinya doktrinnya benar tapi hidupnya tidak ada perubahan. Maka kata Perkins, dua aspek dalam keselamatan itu sama-sama pentingnya, yaitu di satu sisi anugerah dari Allah dan di sisi lain aspek peran manusia itu juga penting. Dan apa itu? Apa yang kita manusia harus lakukan? Memang dia berkata, apa yang bisa kita lakukan itu semata-mata merupakan respons dari apa yang sudah Allah lakukan lebih dahulu, yang sudah Allah lakukan secara ajaib di dalam hati kita. Ya, kita menyebutnya, atau Tuhan Yesus tepatnya menyebutnya lahir kembali. Respons tetapi tetaplah penting, ya. Yang setelah itu, Allah adalah kausa prima atau penyebab pertama yang berkarya sehingga kita sanggup untuk merespons anugerah tersebut. Jadi kita manusia adalah penyebab sekundernya, ya. Perpaduan faktor ilahi dan faktor manusia dalam keselamatan inilah yang disebut sebagai aksi bersama atau co-action. Ini bisa diilustrasikan seperti gunung es. Perhatikan gambar ini. Di permukaan, apa yang kita lihat, apa yang bisa kita lihat dan kita manusia lakukan ketika Allah berkarya di dalam menyelamatkan kita. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua, iman. Yang ketiga, pertobatan. Dan yang keempat, ketaatan yang baru. Tetapi di balik permukaan, ya, di dalam air itu ada fondasi yang besar. Apa yang Allah lakukan di dalam keselamatan kita? Yang pertama, Allah lah yang memanggil sehingga adanya keyakinan dan regenerasi atau lahir baru. Sehingga kedua, hasilnya kita mendapatkan pembenaran dan adopsi menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, terjadi pengudusan di dalam hati kita. Ini yang Allah lakukan di dalam keselamatan kita. Nah, penjelasan ini, saudara, ia tuangkan dalam karyanya yang paling terkenal berjudul A Golden Chain. Nah, mari kita membahas 4 yang dari sisi manusianya saja, ya, karena waktu kita akan membahas 4 dari sisi manusia ini yang di permukaan, yang dia rasa kurang mendapat penekanan baik oleh Luther maupun Calvin. Yang pertama, kerendahan hati. Roh Kudus mempersiapkan umat pilihan untuk menerima karya keselamatan dengan cara membuat orang itu menjadi rendah hati. Mereka akan merasakan kesedihan yang asli, yang jujur karena dosa. Kesedihan yang justru melembutkan hati mereka dan membuat mereka rela diajar dan kemudian siap untuk menerima Injil. Kerendahan hati biasanya muncul karena tahu akan tuntutan hukum Allah, ya, hukum Taurat. Sadar bahwa kekudusan Allah itu hal yang serius dan tuntutannya akan hidup yang kudus. Maka dosa-dosanya itu adalah masalah yang nyata, yang menakutkan. Pengaruh dari kerendahan hati bagi orang yang mencari keselamatan ini membuatnya tidak berani mengharapkan keselamatan oleh usahanya sendiri. Dan saudara, inilah yang membedakan rendah hati karena lahir baru dari Roh Kudus dengan rendah hati dengan pemeluk agama yang lain.
Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang saleh dari pemeluk agama lain, banyak di antara mereka yang rendah hati, ya. Mereka orang-orang yang rendah hati, ramah, lembut. Tetapi mereka tidak bisa sampai pada rendah hati yang mengakui saya tidak bisa selamat dengan usaha saya sendiri. Nah, mereka rendah hati, tetapi mereka punya keyakinan kalau saya cukup berbakti, saya cukup berbuat amal, maka saya bisa diselamatkan. Sebaliknya orang yang rendah hati dari karya Roh Kudus sadar, oh saya tidak akan bisa menebus dosa saya dengan usaha saya sendiri. Nah, ini poin yang paling penting dari kelahiran baru dari karya Roh Kudus ini. Yang kedua, setelah iman, Perkins mendefinisikan iman sebagai karunia supranatural dari Allah di dalam akal budi manusia, agar kita mengerti karya keselamatan dan dengan segala janji di dalam karya keselamatan itu. Iman memiliki berbagai tingkatan yang bervariasi, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih sederhana. Namun, seseorang bisa diselamatkan bahkan oleh iman yang paling lemah, yaitu wujudnya suatu kerinduan yang sederhana untuk menjadikan Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Jadi, iman yang paling lemah sekalipun memiliki keyakinan di dalamnya, yaitu keyakinan bahwa penebusan yang Yesus lakukan itu cukup untuk menyelesaikan semua hutang dosanya. Yang ketiga, pertobatan. Pertobatan yang dipahami oleh Perkins dan juga oleh Calvin dan Luther sama sekali berbeda dengan pandangan gereja Katolik tradisional. Kenapa? Karena mereka meliputi pertobatan itu harus ada pengakuan dosa, pembebasan, dan penebusan yang semuanya itu harus dilakukan melalui perantaran seorang imam atau pastor. Itulah sebabnya sampai hari ini gereja Katolik tidak mengizinkan umat minum anggur, simbol darah Yesus, karena darah Yesus yang menebus dosa itu hanya imam mereka atau pastor mereka yang minum. Karena ini, saudara ya, pandangan Katolik tradisional. Pertobatan, pengakuan dosa, pembebasan, dan penebusan itu dilakukan hanya melalui perantaraan imam atau gereja, ya pastor. Bagi Perkins, pertobatan sejati berarti berpaling sepenuhnya dari dosa, yaitu adanya perasaan sedih karena dosa, karena menyakiti hati Allah yang penuh kemurahan itu, sekaligus Bapa yang penuh kasih itu. Dan yang kedua, adanya perubahan yang mendalam, baik itu di akal budi maupun seluruh keberadaan diri, ya, termasuk hati, afeksi, kehidupannya dan relasinya dengan sesama mengalami perubahan. Nah, inilah perubahan yang sejati menurut Perkins. Pertobatan sejati dibuktikan dengan adanya perubahan ketetapan hati untuk tidak lagi berbuat dosa melawan Allah, melainkan menyenangkan Allah di dalam segala hal. Pertobatan ini sifatnya internal, bukan sesuatu yang dipamerkan. Nah, dari penjelasan Perkins ini, dengan sedih saya mengatakan ada banyak jemaat kita yang nampaknya tidak ada niat untuk menyenangkan Allah di dalam segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu kita perlu saudara-saudara rajin mendoakan saudara-saudari kita yang sudah lama ya tidak menunjukkan tanda-tanda mengasihi Tuhan dengan segenap diri mereka. Kita mungkin sah untuk meragukan pertobatan mereka. Mari kita lanjutkan, saudara. Yang keempat, munculnya ketaatan yang baru. Tahap akhir dari pertobatan yang di permukaan yang manusia lakukan adalah suka untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Karena mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan segenap diri. Dan ini terjadi dengan kembali adanya aksi bersama antara Roh Kudus yang mematikan kebiasaan lamanya dan mematikan sikap lama yang berdosa, lalu mengusahakan dan menghidupkan kebiasaan baru yang menyerupai Yesus Kristus dan yang hidup dalam kekudusan. Nah, inilah ketaatan baru. Perkins kemudian mengikuti model dari John Calvin, yaitu bahwa ketaatan baru ini meliputi beberapa hal, yaitu pertama menyangkal diri, ya,
Saya mengulangi kata-kata dari John Calvin, artinya kita bukan lagi milik kita, itu menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib, memanfaatkan penderitaan yang kita alami untuk kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, mengikut Kristus dengan mempraktekkan kebajikan, ya, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran, dan seterusnya. Kemudian yang menjadi perhatian besar dari Perkins adalah bagaimana seseorang bisa benar-benar yakin iman mereka itu sejati, bahwa mereka, dosa-dosa mereka telah benar-benar sudah diampuni. Dia berkata, kesimpulannya adalah satu pertobatan sejati akan memperbaharui hati nurani. Hati nurani yang sudah diperbaharui oleh Allah itu kemudian akan menghasilkan keyakinan, ya, keyakinan yang teguh. Hal ini berangkat dari pemahaman Perkins bahwa sebagian besar emosi kita itu sumbernya hati nurani, ya. Jadi dalam kejujuran yang total, saat seseorang telah lahir baru, dia berarti memiliki kerendahan hati yang asli, yang otentik. Dan kemudian iman, karena dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia hanya berharap kepada karya Yesus, maka dia yakin karya Yesus itu cukup. Maka perasaan diterima dan diperkenan Allah yang berasal dari hati nurani yang sudah diperbaharui ini, bukan sekedar tahu di pikiran, tetapi yang benar-benar merasuk ke dalam hati, akan menghasilkan sukacita dan kemudian menghasilkan damai sejahtera. Perkins menyebut kejadian ini, fenomena ini sebagai kerelaan, ya, atau alakriti, ya, satu istilah yang jarang kita pakai, yaitu damai sejahtera, sabar di dalam menanggung penderitaan, dan tentu saja buah roh yang lainnya. Demikian kata Perkins, keyakinan yang pasti akan pengampunan dosa dan kehidupan kekal itu merupakan milik setiap hati nurani yang sudah diperbaharui. Perantara dan inisiatornya adalah Roh Kudus yang mencerahkan akal budi dan hati nurani dengan terang rohani dan terang ilahi. Dan sarana bagi aksi tersebut adalah pelayanan Injil, yang daripadanya firman kehidupan diaplikasikan dalam nama Allah kepada pribadi setiap pendengarnya. Dan kepastian tersebut sedikit demi sedikit disusun dalam bentuk penalaran atau dalam silogisme praktis yang dibentuk oleh kerangka berpikir dari Roh Kudus, sehingga menjadi seperti ini. Alkitab berkata, setiap orang percaya adalah anak Allah. Ya, ini primanya. Saya sungguh-sungguh percaya, maka saya adalah sungguh-sungguh anak Allah. Itu maksudnya silogisme. Kita berkata, setiap orang percaya adalah anak Allah. Saya sungguh-sungguh percaya, maka saya adalah anak-anak Allah. Bila hati nurani saya menempatkan firman Allah sebagai premis mayornya dan pertobatan saya sebagai premis minornya, maka satu-satunya kesimpulan yang dapat diambil adalah saya benar-benar anak Allah. Dan hasilnya adalah sukacita dan damai sejahtera. Hasilnya adalah hilangnya atau sembuhnya jiwa dari depresi rohani. Mungkin kita bisa melihat contoh dari Martin Luther, bagaimana sebelum dia mengenal Yesus melalui kitab suci, dia seseorang yang depresi secara rohani. Tapi setelah dia mengenal Yesus melalui kitab suci, setelah dia membaca, mempelajari, hilang depresi rohaninya. Dan hasilnya adalah tindakan nyata yang memperkuat keyakinan itu, yakni adanya pengudusan atau kita sebut pertumbuhan rohani. Atau dengan kata lain, yang memperkuat keyakinan itu adalah ada bukti-bukti dia menjadi seseorang yang makin saleh di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, saudara, demikianlah secara singkat saya jelaskan teologi dari William Perkins, yang bagi saya sendiri sangat menolong, dan saya harap menolong kita juga menghindari sikap apatis dari iman yang hanya di permukaan saja dan angkuh rohani,
serta memberi kita keyakinan bila kita mengalami depresi rohani, karena mungkin kita selama ini ragu akan keselamatan kita sendiri. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara, dan kita akan lanjutkan di episode minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.